Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ambarwati dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi S1 Akuntansi dengan NIC CP 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang benchmarking ERP Odoo versus SAP Business One. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu nih, apa sih benchmarking itu? Benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian atau organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit atau bagian atau organisasi lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Kemudian dari hasil benchmarking ini, suatu organisasi itu dapat memperoleh gambaran atau insight mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih kesasaran yang diinginkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat pengertian Odoo dan SAP. Apa sih Odoo? Odoo atau Open ERP adalah aplikasi ERP modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source. Di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, human resource, warehouse management, manufacturing, finance and accounting, dan lain sebagainya. Sedangkan SAP atau System Application and Product in Data Processing merupakan sebuah aplikasi untuk mengolah data berbagai sumber daya untuk kepentingan bisnis suatu perusahaan. SAP B1 atau Business One merupakan produk yang paling ekonomis dari SAP ini. Dan modul SAP ini juga dapat digunakan untuk semua jenis perusahaan. Selanjutnya, untuk benchmarking Odoo versus SAP ini, kita mempunyai 4 faktor. Yang pertama itu cakupan akses user, yang kedua biaya yang dikeluarkan, yang ketiga bisnis yang cocok untuk diterapkan, yang keempat UI dan UX. Faktor pertama yaitu cakupan akses user. Untuk cakupan akses user pada Odoo ini, pengguna sudah bisa menggunakan Odoo dalam waktu 1-2 minggu. Jadi di dalam waktu tersebut, pengguna yang menggunakan Odoo 13.2 hanya user Odoo online yang dapat mengalami semua fitur dalam operasi nyata. Selanjutnya, semua user memiliki akses ke semua fitur yang ditawarkan pada software Odoo. Agar semua user dapat memiliki akses ke semua fitur, maka user tersebut harus menggunakan Odoo 14. Jadi, fitur yang ditawarkan pada software Odoo ini itu seperti list modul yang disediakan, komunitas dan price list Odoo, membuat akun Odoo untuk melakukan login, akses secara gratis dengan memilih 1-2 modul yang ingin dicoba. Cakupan akses user SAP Business One. Yang pertama, user dapat mengakses data meskipun bukan data produk SAP, melainkan hasil integrasinya. Jadi, karena kemampuan integrasinya dengan perangkat lain, menjadikan SAP ini memiliki akses dan memiliki data lengkap untuk hasil integrasinya, sehingga user pun dapat mengakses data meskipun bukan data dari produk SAP. Yang kedua, user dapat melakukan perubahan data, maka user lain akan mendapatkan data terbarunya secara real-time. Yang ketiga, SAP membuat data transparan terhadap user yang berwenang. Jadi selain kemampuan mendapatkan data secara real-time, SAP ini membuat data transparan terhadap user yang berwenang. Transparansi data itu akan mewujudkan perusahaan atau bisnis itu bebas dari korupsi. Selanjutnya adalah biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan untuk Odoo, kita bisa mendapatkannya secara gratis, tetapi hanya untuk satu aplikasi di Odoo Online. Kemudian, ada biaya tahunan Odoo standar yaitu sebesar $7.25 atau 108.750. Dan jika custom itu biayanya sebesar $10.90 atau 163.500. Kemudian biaya bulanan Odoo standar yaitu sebesar $9.10
atau Rp136.500. Dan jika custom, yaitu sebesar $13,60 atau setara dengan Rp240.000. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan SAP Business One ada berbagai macam. Yang pertama ada sekitar 185 juta, itu termasuk 3 user untuk versi basic, yaitu jadinya hanya ada inventory, accounting, purchasing, dan sales. Yang kedua, sekitar 1,74 miliar atau 820 juta untuk lisensi, ditambah dengan 920 juta untuk konsultasi dan implementasi. Kemudian juga terdapat paket lengkap dan 15 user. Selanjutnya ada biaya sekitar 46 juta, itu pertambahan professional user. Ada tambahan lagi, itu 24 juta, itu untuk pertambahan limited user. Kemudian 3 juta sampai 6 juta per Mondays, konsultasi dan implementasi. Lalu ada paket untuk UMKM, hanya mulai dari 1 juta per user. Selanjutnya, bisnis yang cocok diterapkan untuk aplikasi Odoo. Jadi karena Odoo ini menawarkan fleksibilitas, karena dapat digunakan untuk berbagai industri, jenis produk, budaya kerja, hingga pola bisnis seperti B2C, B2B, dan B2B2C. Jadi bisnis yang cocok untuk menggunakan Odoo ini yaitu bisnis F&B atau food and beverage, manufaktur, e-commerce, dan trading. Sedangkan untuk SAP Business One, bisnis yang cocok diterapkan untuk menggunakan SAP Business One ini ada food and beverage atau F&B, manufaktur, trading, dan distribusi, konstruksi, dan professional service. Selanjutnya, ke pembahasan UI dan UX Odoo. Di sini ada tampilan awal Odoo. Di pojok kanan atas terdapat try it free, lalu login, lalu juga ada harga, komunitas, dan aplikasi. Lalu di sini terdapat kalimat yang bisa menarik perhatian para user atau pengguna awal aplikasi Odoo ini, yaitu mulai sekarang juga gratis. Selanjutnya, ada pengaturan keamanan account. Di sini kita bisa mengganti password dengan password yang baru, kemudian diverifikasi. Lalu kita juga bisa menggunakan two-factor authentication untuk lebih mengamankan aplikasi Odoo kita. Selanjutnya, di sini ada tampilan berbagai modul Odoo. Odoo ini memiliki berbagai macam modul. Di sini terdapat tampilannya di kategoris, ada sales, service, accounting, inventory, manufacturing, website, marketing, human resource, productivity, technical, administration, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke UI dan UX SAP Business. Yang pertama ada tampilan SAP Business. Untuk tampilan ini kita bisa melihat ada bagian gross profit. Kita dapat mengetahui berapa gross profit kita, total sales amount kita, lalu sales return amount, kemudian net profit, gitu. Ada di bagian opportunities report. Selanjutnya, tampilan pengaturan main menu SAP Business One. Di sini di bagian form setting main menu, yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa menyembunyikan atau meng-hide main menu atau menu item yang ada di sini. Jadi jika kita ingin hanya membuka menu administration, maka kita bisa menghilangkan atau menyembunyikan menu-menu yang lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.